Ketar-ketir lututnya sampai bergetar. Wartawan Bahrain ketakutan dengar pernyataan dari STY soal balas dendam kekalahan timnas Indonesia 12 tahun silam. Siap bantai Bahrain di kandangnya sendiri malam ini. Simak berita selengkapnya. Inilah perbandingan kekuatan Bahrain vs Indonesia setelah diperkuat para pemain naturalisasi. Seberapa besar potensi kita untuk menang malam ini? Simak penjelasannya sampai selesai. Laga antara timnas Bahrain dan Indonesia malam nanti diprediksi akan berlangsung seru, terutama setelah Indonesia melakukan banyak naturalisasi pemain yang meningkatkan kekuatan skuad Garuda. Dengan tambahan pemain seperti Mads Hilgers, Rafael Struijk, dan Sandy Walsh, Indonesia kini memiliki daratan pemain berkualitas yang berlaga di kompetisi Eropa, yang secara signifikan meningkatkan daya saing mereka di panggung internasional. Analisis kekuatan Bahrain dikenal sebagai salah satu tim kuat di Asia dengan sejarah prestasi yang solid. Mereka memiliki kombinasi pemain berpengalaman dan talenta muda yang sering berkompetisi di turnamen internasional. Kekuatan utama Bahrain terletak pada kolektivitas tim, kedisiplinan taktik, dan fisik yang mumpuni. Mereka sering tampil dengan skema pertahanan yang kokoh diiringi serangan balik cepat yang menjadi andalan dalam pertandingan-pertandingan besar. Selain itu, Bahrain juga dikenal tangguh dalam duel udara dan situasi bola mati. Analisis kekuatan Indonesia di sisi lain, Indonesia kini berada dalam tahap perkembangan signifikan setelah gelombang naturalisasi pemain-pemain diaspora. Shin Tae-yong sebagai pelatih memainkan peran penting dalam membentuk tim yang lebih dinamis dan seimbang. Kehadiran pemain-pemain seperti Ilkan Bagot di lini belakang dan Jordi Amat di pertahanan membuat Indonesia lebih solid dalam bertahan. Di lini serang dengan kehadiran striker naturalisasi seperti Rafael Struijk dan Mark Locke di lini tengah, Indonesia bisa lebih eksplosif dalam mengkreasikan peluang. Naturalisasi ini tidak hanya memberikan Indonesia keunggulan dalam hal teknik, tetapi juga pengalaman bermain di kompetisi kelas dunia. Mads Hilgers misalnya yang berkompetisi di Liga Belanda membawa kecerdasan taktik yang dapat membantu Indonesia mengatasi serangan Bahrain. Potensi kemenangan Indonesia dengan kekuatan baru ini, Indonesia diprediksi memiliki peluang besar untuk memberikan perlawanan serius kepada Bahrain. Meski Bahrain unggul dalam pengalaman di kancah internasional, Indonesia kini punya komposisi pemain yang jauh lebih matang secara teknis dan fisik. Jika Indonesia mampu menjaga disiplin dalam bertahan, memanfaatkan kreativitas lini tengah, serta mengoptimalkan serangan balik cepat, peluang untuk meraih kemenangan sangat terbuka lebar. Namun kunci dari kemenangan Indonesia adalah menjaga stabilitas pertahanan dan memanfaatkan momen serangan balik dengan efektif. Kombinasi antara pemain lokal yang memiliki kecepatan dan pemain naturalisasi yang berpengalaman bisa menjadi senjata rahasia timnas Garuda. Secara keseluruhan, laga ini akan menjadi ajang pembuktian bagi skuad baru Indonesia untuk menunjukkan bahwa mereka bisa bersaing di level tertinggi, bahkan melawan tim kuat seperti Bahrain. Dalam konferensi pers jelang laga, ada pertanyaan dari salah satu wartawan Bahrain yang menanyakan soal keseriusan timnas Indonesia. Pasalnya, dia melihat di media sosial para pemain timnas Indonesia selalu tertawa-tawa saja saat latihan dan tidak ada yang serius. Sang wartawan mempertanyakan keseriusan timnas Indonesia dalam menghadapi Bahrain malam nanti. Ia juga sedikit menyinggung bahwa pada laga terakhir timnas Indonesia melawat ke Bahrain, pasukan Garuda kalah 0-10. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong memberikan tanggapan soal pertanyaan tersebut. Ia menyebut para pemain di skuadnya punya energi besar dan selalu menikmati sesi latihan. Saya hanya menekankan pemain untuk menikmati waktu saat bergabung latihan, kata Shin Tae-yong saat konferensi pers dilansir bolasport.com dari PSSI TV. Makanya terlihat energi timnas Indonesia naik. Attitude energi pemain di sesi latihan kami selalu punya sesi yang menyenangkan, tambahnya. Kemudian soal kalah 0-10 dari Bahrain pada pertemuan terakhir, Shin Tae-yong menunjukkan optimismenya hasil tersebut tidak akan terulang besok. Soal hasil terakhir yang kita kalah 0-10 di stadion ini, saya baru dengar fakta tersebut kemarin, ujar Shin Tae-yong. Yang lalu biarlah berlalu, yang terjadi sudah terjadi. Besok hasilnya tidak ada yang tahu dan yang jelas kami akan siap bantai Bahrain di kandangnya sendiri malam ini.
tambahnya. Sementara itu, Shin Tae-yong juga menilai bahwa Bahrain meraih hasil cukup baik di 2 laga sebelumnya, sama seperti Indonesia. Saya pikir Bahrain juga meraih hasil yang baik di awal-awal turnamen, mulai dari laga perdana melawan Australia. Sayangnya mereka harus dikalahkan oleh Jepang, kata Shin Tae-yong. Dari sisi kami, kita mendapatkan hasil yang bagus di 2 laga sebelumnya melawan Arab Saudi dan Australia. Kita mendapatkan 2 hasil imbang, itu meningkatkan kepercayaan diri kami. Kami tetap berusaha untuk berkembang. Saya berharap pertandingan besok melawan Bahrain kita bisa mendapatkan hasil yang baik, tambahnya. Semua pemain timnas Indonesia sudah kumpul, termasuk Mas Hilgers, jelang melawan Bahrain. Ini kata pelatih Shin Tae-yong soal bek barunya tersebut. Indonesia akan melawan Bahrain di Stadion Nasional Bahrain Kamis (10 Oktober 2024) pada babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Indonesia membawa 2 pemain anyar ke laga itu. Keduanya adalah Mas Hilgers dan Liano Reijnders. 2 pemain itu baru menjadi WNI dan langsung dibawa ke skuad. Per Selasa (8 Oktober 2024), semua pemain sudah berkumpul untuk menggelar latihan, termasuk Maarten Paes, Mas Hilgers, dan Liano. Kemarin ada pemain yang baru bergabung dan hari ini juga, termasuk Maarten Paes yang sudah tiba di sini bersama kita. Tadi kami menggelar sesi latihan yang berfokus ke conditioning, kata Shin Tae-yong selesai memimpin sesi latihan, dalam rilis yang diterima dari official Timnas Indonesia. STY kemudian menyoroti Mas Hilgers. Bek Twente itu disebut sudah langsung berlatih dan diharapkan bisa tampil bagus buat tim. Mas Hilgers datang kemarin menempuh perjalanan jauh dan lama, dia berfokus ke pemulihan dan harapannya dia bisa tampil bagus untuk tim, kata pelatih asal Korea Selatan itu. Timnas Indonesia kini berada di urutan keempat grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan 2 poin, hasil 2 kali imbang melawan Arab Saudi dan Australia. Sementara Bahrain di atasnya dengan sudah meraih 3 poin, usai sempat menang sekali dari 2 laganya. Cristiano Ronaldo, ikon sepak bola dunia yang saat ini membela Al Nassr di Liga Arab Saudi, dikabarkan akan menghadiri laga Indonesia melawan Bahrain besok. Ketertarikan Ronaldo terhadap laga ini bukan tanpa alasan. Sang mega bintang ingin menyaksikan langsung perkembangan sepak bola Indonesia yang kini sedang menjadi sorotan berkat deretan pemain naturalisasi dan pelatih berkelas internasional, Shin Tae-yong. Ronaldo yang dikenal sebagai sosok yang peduli terhadap perkembangan sepak bola di berbagai negara, khususnya di Asia, menyampaikan ketertarikannya untuk menonton pertandingan ini melalui wawancara dengan media setempat. Dia menyebut bahwa sepak bola di Asia, terutama di negara-negara seperti Indonesia, memiliki potensi besar yang belum sepenuhnya terekspos di panggung internasional. Saya sangat penasaran melihat bagaimana Indonesia berkembang. Saya mendengar banyak hal baik tentang mereka, terutama setelah banyak pemain diaspora bergabung. Saya pikir pertandingan melawan Bahrain akan menjadi salah satu yang menarik, ujar Ronaldo. Keputusan Ronaldo untuk menonton laga ini juga dianggap sebagai bentuk dukungan moral bagi para pemain Indonesia. Para pemain Garuda diperkirakan akan semakin termotivasi untuk menunjukkan performa terbaik mereka di hadapan sang legenda. Kehadiran Ronaldo diprediksi akan menjadi magnet besar tidak hanya bagi penonton di stadion, tetapi juga bagi jutaan penggemar yang akan menyaksikan laga tersebut secara daring. Selain itu, Ronaldo juga dikabarkan tertarik dengan filosofi sepak bola Asia yang sedang berkembang pesat. Dia ingin memahami lebih dalam bagaimana tim-tim Asia, termasuk Indonesia, beradaptasi dengan gaya permainan modern dan bagaimana mereka mempersiapkan diri untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Bagi Indonesia, kehadiran Ronaldo merupakan suatu kehormatan besar. Pelatih Shin Tae-yong menyatakan bahwa ini akan menjadi momen spesial bagi timnya. Tidak setiap hari kita bisa bermain dengan sosok seperti Cristiano Ronaldo yang ada di tribun. Ini adalah kesempatan emas bagi anak-anak untuk tampil maksimal dan menunjukkan kualitas mereka, ucap Shin. Pertandingan ini tentu akan menjadi sorotan dunia, terutama dengan perhatian dari salah satu pemain terbaik sepanjang masa. Dukungan moral dan ketertarikan Ronaldo memberikan dorongan tambahan bagi Indonesia dalam laga penting ini.
Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong angkat bicara andai pasukan Garuda lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia masih on the track untuk meraih mimpinya lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Saat ini pasukan Garuda telah menjalani 2 laga kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga dengan hasil 2 kali imbang. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong kembali menegaskan bila dirinya menginginkan target realistis yakni berada di peringkat 3 atau 4. Shin Tae-yong tak ingin membebani pemainnya dengan target yang tak realistis. Sehingga ia selalu mengatakan bila target Timnas Indonesia adalah memunci peringkat 3 atau 4. Saya berpikir jika Anda mengatur target dan melakukan yang terbaik, mimpi Anda akan terwujud, kata Shin Tae-yong dilansir bolasport.com dari media Korea, Isplus. Jika kita mengalahkan 2 tim ini, kita bisa dengan mudah mencapai peringkat 3 atau 4. Saya kira putaran ketiga ini adalah perjuangan paling keras kita, tambahnya. Shin Tae-yong pun berandai-andai jika dirinya berhasil membawa Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Ia mengatakan akan mempertimbangkan hidup di Indonesia seumur hidupnya. Saya mungkin akan hidup di Indonesia seumur hidup saya, ujarnya sambil tersenyum. Hidup di Indonesia sangat menyenangkan, tambahnya. Justin Hubler dan Sandy Walsh dicoret Shin Tae-yong untuk laga Timnas Indonesia melawan Bahrain dan Cina. Sesuai jadwal, Timnas Indonesia akan tandang ke markas Bahrain di matchday ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Kamis 10 Oktober 2024 pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian pada Selasa 15 Oktober 2024 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, Timnas Indonesia menjalani laga tandang kontra Cina di matchday keempat grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hingga H-9 jelang melawan Bahrain, Shin Tae-yong belum mengumumkan daftar pemain yang dipanggil. Padahal Bahrain sudah mengumumkan skuad pendahuluan yang berisikan 29 pemain sejak pekan lalu. Sementara itu pelatih Timnas Cina Branko Ivankovic telah mengumumkan 24 pemain yang dipersiapkan menghadapi Australia dalam kurung 10 Oktober 2024 dan Timnas Indonesia dalam kurung 15 Oktober 2024. Apes bagi Shin Tae-yong hingga H-2 batas akhir pendaftaran pemain untuk laga melawan Bahrain, sejumlah pemain andalannya masih mengalami cedera. Tercatat ada 2 pemain yang mengalami cedera, yakni Justin Hubler dan Sandy Walsh. Kedua pemain ini sama-sama cedera kelar membela Timnas Indonesia kontra Australia di matchday kedua grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Selasa 10 September 2024 malam waktu Indonesia Barat. Sandy Walsh sempat membagikan hasil MRI di stories Instagramnya yang eksklusif. Pesepak bola 29 tahun itu mengaku hasil MRI miliknya tak terlalu parah, tapi juga tak tidak ringan. Efek cedera yang dialami, Sandy Walsh absen dalam 3 laga terkini yang dijalani sang klub KV Mechelen. Absennya 2 nama di atas dapat digantikan Shin Tae-yong oleh pemain lain. Liano Reijers bisa diperankan sebagai wingback kanan, area yang biasa diisi Sandy Walsh. Sementara itu posisi Justin Hubler dapat diisi back FC Twente Mads Hilgers yang siap menggila bersama Timnas Indonesia. Dalam sebuah podcast, mantan pelatih Timnas Futsal sekaligus pundit nasional Coach Justin memberikan pernyataan tegas mengenai dukungannya terhadap Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Coach Justin menjelaskan bahwa ia siap memberikan pengawalan ekstra terhadap segala program yang dirancang Erick Thohir dan PSSI. Asalkan program tersebut berjalan sesuai dengan tujuan yang baik untuk perkembangan sepak bola Indonesia. Saya dukung penuh segala program yang baik untuk sepak bola kita, dan saya percaya Erick Thohir punya visi yang bagus untuk PSSI. Tapi kalau ada yang menyimpang dari jalur, saya yang akan jadi orang pertama yang menegur beliau dengan sangat keras, ujar Coach Justin dengan nada serius. Pernyataan ini menegaskan bahwa meskipun Coach Justin menunjukkan kepercayaannya terhadap Erick Thohir dan PSSI di bawah kepemimpinannya, ia juga tidak segan-segan untuk memberikan kritik apabila ada hal yang dianggapnya keliru. Sikap tegas Justin ini mencerminkan komitmennya untuk mengawal sepak bola Indonesia menuju arah yang lebih baik.
Podcast tersebut mendapat perhatian luas dari netizen, dengan banyak yang mendukung sikap kritis namun konstruktif yang ditunjukkan Coach Justin. Mereka percaya bahwa pengawasan seperti ini penting untuk memastikan PSSI dan sepak bola Indonesia terus berkembang ke arah yang positif di masa depan. Mencoret 3 pemain bintang timnas Indonesia demi memberi tempat kepada Mas Hilgers dan Liano Reijnders. Sekadar diketahui, Mas Hilgers dan Liano Reijnders berpeluang membela timnas Indonesia saat tandang ke markas Bahrain dan Cina di lanjutan matchday ketiga dan keempat grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 10 serta 15 Oktober 2024. Kehadiran 2 pemain ini otomatis membuat Shin Tae-yong harus mencoret sejumlah pemain yang sebelumnya dibawa kontra Arab Saudi dan Australia di matchday pertama dan kedua. Sebab Shin Tae-yong biasanya memanggil 26 pemain untuk mengarungi 2 laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jumlah yang sama diperkirakan juga dibawa pelatih 53 tahun itu saat melawat ke markas Bahrain dan Cina bulan depan. Ketua Badan Tim Nasional (BTN) Sumarji mengatakan Shin Tae-yong kini telah mengantongi 26 pemain yang bakal didaftarkan untuk melawan Bahrain dan Cina. Terkait dengan pemanggilan pemain, sekarang sudah ada 26 pemain. Namun kami juga harus tahu apakah Coach Shin Tae-yong tetap memanggil sebanyak itu atau menguranginya, kata Sumarji. Okesun memprediksi masuknya Mas Hilgers dan Liano Reijnders membuat Shin Tae-yong takkan memanggil Wahyu Prasetyo (Malut United) dan Muhammad Ferrari (Persija Jakarta) ke skuad Garuda. Wahyu Prasetyo dan Muhammad Ferrari memiliki posisi yang sama dengan Mas Hilgers, yakni bek tengah. Ditambah lagi ada sejumlah fullback yang dapat diperankan sebagai bek tengah yakni Calvin Verdonk dan Nathan Chuaon. Lantas siapa lagi pemain bintang yang takkan disertakan Shin Tae-yong selain Wahyu Prasetyo dan Muhammad Ferrari? Satu nama lagi adalah bek Johor Darul Tazim Jordi Amat. Robin van Persie, mantan bintang Arsenal dan Manchester United, tengah menunjukkan kebingungannya terkait keputusan Mas Hilgers, di mana pemain berbakat berdarah Indonesia Belanda itu lebih memilih bergabung dengan tim nasional Indonesia. Keputusan ini mengejutkan banyak pihak, termasuk Van Persie yang kini menjabat sebagai pelatih di SC Heerenveen. Mas Hilgers telah menarik perhatian banyak penggemar sepak bola dengan performanya yang gemilang di FC Twente. Dengan performa apiknya, banyak yang memperkirakan ia akan dipanggil ke skuad nasional Belanda oleh pelatih Ronald Koeman. Namun Hilgers memutuskan untuk bergabung dengan timnas Indonesia dan memilih menjadi warga negara Indonesia. Dalam sebuah wawancara, Robin van Persie menyatakan rasa herannya atas keputusan Hilgers. Saya sedikit bertanya-tanya mengapa dia akhirnya memilih Indonesia. Jika dia bisa bersabar sedikit lagi, mungkin Ronald Koeman bisa saja memanggilnya ke skuad Belanda, ujar van Persie. Ia menyadari keputusan Hilgers adalah hak pribadi, namun tetap tidak bisa menahan rasa heran atas langkah yang diambil. Van Persie mengakui Mas Hilgers adalah pemain dengan potensi luar biasa. Dia memiliki bakat yang luar biasa dan usianya masih sangat muda. Dengan performa yang terus meningkat di era divisi, saya yakin dia memiliki masa depan yang cerah di sepak bola Belanda, tambahnya. Keputusan Hilgers untuk bergabung dengan Indonesia dianggap oleh Van Persie sebagai langkah yang menarik, meskipun mungkin mengecewakan bagi beberapa pihak yang berharap melihatnya bermain untuk Belanda. Pelatih Bahrain Dragan Talajic mengungkapkan rasa waspadanya menghadapi timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Meskipun Indonesia tidak dianggap sebagai tim unggulan, perkembangan pesat mereka di bawah arahan Shin Tae-yong serta kehadiran pemain keturunan yang bermain di Eropa membuat Bahrain ketar-ketir. Indonesia memang masih berada di peringkat FIFA yang lebih rendah dibanding Bahrain, namun Talajic menyadari bahwa timnas Garuda tidak bisa diremehkan. Ia menilai Indonesia kini semakin solid dengan kehadiran pemain keturunan yang meningkatkan kualitas permainan secara keseluruhan. Kehadiran pemain keturunan seperti Jordi Amat, Sandy Walsh, dan Saina Patinama membuat Bahrain khawatir. Mereka bukan hanya menambah kedalaman skuad, tetapi juga membawa pengalaman dari liga-liga Eropa yang sangat berharga.